Baik, boleh. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendamping PKH, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Nah, untuk sore hari ini kita akan kembali ya bertemu untuk pembelajaran modul ya ini modul yang ketujuh ya teman-teman pendamping PKH, yaitu terkait dengan asesmen ulang untuk KPM yang nantinya bisa digraduasi. Ya, baik, teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Bukhari, ya kan, saya Widya Suara dari BPKS Yogyakarta, yang nantinya akan menemani teman-teman semua untuk belajar terkait dengan asesmen ya, ataupun berdiskusi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini akan saya share dulu ya terkait ini karena waktunya sore ini ya, karena waktu sore ini waktu-waktu yang sangat rawan ya. Nah, ini saya akan kasihkan satu game. Nah, ini kita game World ya kan. Ini akan saya share linknya dulu. Nanti teman-teman bisa masuk dulu ke gamenya itu ya. Nah, silakan klik aja link yang ada di chat. Nah, ini sudah saya share gitu ya. Nah, nanti teman-teman setelah masuk ke link chat itu, nah, nanti akan teman-teman masuk ke modul 7 ya. Ini game modul 7. Ini gamenya itu mencari kata-kata tentang modul 7. Nah, ini ya. Jadi modul yang istilahnya ini sebenarnya hal yang tidak baru lagi ya sebenarnya terkait dengan asesmen. Nah, ini ada waktunya hanya sebentar saja ya, 1 menit itu kurang lebih ya. Silakan dicari kata-kata yang ada di dalam kalimat ini, di dalam kata-kata yang berserakan ini ya, kali apa huruf-huruf yang berserakan ya, maksudnya seperti itu. Oke, silakan langsung dimulai cari ya. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau sampai salah ya game over gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini contohnya silakan ini. Nah, ini ketemu satu ini saya ini ya. Nah, ini kan. Jadi ini bisa menurun sejajar itu ya, menyamping dan sebagainya gitu ya. Ini resertifikasi oh, gitu ya. Oke, sudah Bapak Ibu semuanya gamenya? Kata-kata apa nih? Kata-kata yang berkaitan dengan modul 7 ya kan. Yang ada di dalam modul 7 kan Bapak Ibu teman-teman semua pendamping PK kan sudah membaca ya materi yang ada di asinkronus. Nah, itu bisa dicari ini ya. Ini contohnya kan seperti ini. Nah, ini ketemu lagi kan sosialisasi terus apa lagi ini ya. Ya, mantap ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil bermain game sedikit-sedikit ya kan. Ini akan saya share lagi ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada harapan. Nah, jadi harapan untuk mengikuti materi ini, gitu ya. Nah, ini saya akan bagikan gitu ya tautannya gitu. Ini tautannya ini sudah di ya, silakan langsung saja menuju ke link berikutnya atpatlab.com gitu ya. Yang tinggal diklik, nah, nanti ada tanda plus di bawah ini kelihatan ya. Silakan tulis saja nama. Nanti kan kalau teman-teman sudah klik itu ya di subjek ini ditulis nama ya. Baru tulis sesuatu yang fantastis ini adalah harapannya. Oke ya. Nah setelah itu nanti dipublish ya, publishkan ya. Nah, oke ya, sambil menulis harapannya ya kalau sudah kita langsung menuju ke materi. Nah, ya kan seperti itu ya, teman-teman baik-baik ya. Nah,
Silakan ditulis dulu harapannya, dipublish ya. Nanti kita akan lihat di akhir materi. Baik, ya kita lanjutkan untuk materi terkait dengan modul 7. Ini adalah materi berkaitan dengan asesmen ulang ya. Ya, ini asesmen ulang untuk menggraduasi ya KPM teman-teman semua para pendamping PKH. Nah, sebelum kita masuk ini, saya ingin coba perlihatkan gambar dulu nih ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman pendamping PKH melihat kondisi ataupun gambar yang KPM-nya seperti ini, apa yang akan dilakukan ya berkaitan dengan asesmennya. Nah, itu. Nah, ada yang mau bantu jawab? Nah, ini ada pendampingnya ini ya, bukan pendamping, ini KPM-nya ya. Eh, Mungkin ini suami istri gitu ya. Ada yang bantu jawab? Di KPM P9. Ya Pak, Nah, silakan Pak Agus ini. Dari mana nih Pak Agus ini? saya dari Bandung Pak. Oh, Bandung. Wah, ini ya. Oh ya, ini yang temannya Bu itu ya. Bu ini Pak. Bu Eni. Wah, ya betul ini. Oke, silakan Pak Agus ya. Ya, Uh, ketika melihat gambar ini nah, bahwa ini menerima bantuan pena dan hmm, dilihat dari tampilannya cukup cukup sederhana, tetapi untuk pemberian penanya itu sudah cukup memadai untuk buatan kelontong nih. wah, Nah, kelontong dalam ya. hal ini tentunya perlu ada pendataan ataupun di asesmen Hmm. bagaimana pendapatan mereka di eh, dalam satu bulannya. Kira-kira bisa nggak di asesmen untuk bisa nanti bisa menuju graduasi? Oke, baik. Terima kasih ya Pak Agus ya. Salam untuk Bu Eni ya Pak Agus ya. Nah, ini jawaban luar biasa nih Pak Agus ini. Dia langsung melihat sosok KPM ini sudah mendapatkan bantuan apa tuh pena ya, toko kelontong dan kalau dilihat tokonya katanya sudah luar biasa ya mengalami kemajuan. Jadi harus diasesmen ulang terkait dengan apakah layak digraduasi atau tidak. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ada yang lain, teman-teman? Nah, oke, kita lanjut dulu ya, langsung ke ini. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat kondisi rumah KPM-nya seperti ini, nah ini ya. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan asesmen? Kalau tadi Pak Agus melihat, oh, oke, sudah ada toko kelontongnya. Nah, kalau seperti ini, nah gimana? Ada yang mau berkomentar? Izin Pak, saya mau berpendapat. Oke, Mas Rofik nih ya. Mas, Hmm. dari mana Mas nama Rofik? Saya dari Klaten Pak. Oke, Klaten. Wah, ini ya. Jadi kalau ini temannya Bu Goni nih nanti katanya. Ya, oke, silakan. Ya. Ya, menurut saya ini harus diasesmen. Yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan dasarnya dulu Pak. Dasar. Oke. Dan dasarnya. Kemudian yang kedua adalah asesmen untuk potensinya Pak. Potensi apa yang bisa Potensinya. diberdayakan dari KPM ini. Baru nanti dibuat rencana untuk intervensinya Pak. Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rofik ya, Mas Rofik ini ya dari Klaten. Jadi ini menurut Mas Rofik dengan kondisi seperti ini ya dicari dulu kondisi kebutuhannya, terus kondisi perekonomiannya dan sebagainya itu. Pak, mantap. Tepuk tangan ya untuk Pak Agus dan Mas Rofik ya. Nah, jadi seperti itu ya, luar biasa itu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus dan Mas Rofik tadi ya, nah, itu adalah proses yang disebut dengan asesmen. Wah, ini ya. Jadi ini proses yang sistematis
yang dilakukan oleh biasanya oleh pekerja sosial ya. Nah, tapi ini dilakukan oleh para pendamping PKH. Ya, jadi kita harus tidak lepas dari pekerjaan sosial. Jadi tujuannya untuk apa? Ya untuk memahami secara menyeluruh situasi, kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki oleh individu, keluarga, kelompok, ataupun bisa komunitas yang menjadi dampingannya atau kliennya. Nah, seperti itu. Jadi melalui pengamatan saja itu ternyata tadi Pak Agus, Mas Agus ya sama Mas Rofik itu sudah bisa melakukan penilaian atau asesmen. Tinggal bagaimana sistematis itu bisa berjalan. Nah, tadi itu sudah dilakukan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya. Nah, itu tujuannya memang terhadap tujuan asesmennya. Nah, terus, nah nanti apa yang sudah diamati, sudah dinyatakan itu, ya bisa untuk sebagai bagian untuk menentukan intervensi layanan yang sesuai. Terus, membangun rencana intervensi berbasis data dan informasi yang nyata, dan terakhir nanti menilai kekuatan sumber daya dan dukungan sosial yang dimiliki klien. Nah, prosesnya jadi seperti ini. Yang pertama, tadi sudah melakukan pengumpulan data. Caranya ya melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya. Tapi yang dilakukan oleh Mas Agus itu proses asesmen melakukan dengan cara observasi. Dan nanti bisa diperdalam lagi dengan wawancara. Ini proses pertama. Yang kedua, nanti proses kedua ya, asesmen itu menilai kondisi psikologisnya, sosial, ekonomi, dan termasuk budaya. Nah, baru yang ketiga disimpulkan, merumuskan masalah utamanya itu apa yang ditangani. Nah, setelah itu baru merencanakan intervensi. Jadi ada yang berbeda, yang Pak Agus tadi atau Mas Agus tadi bisa jadi, oh ini disiapkan untuk graduasi ya, karena kondisi ekonominya sudah bagus. Nah, itu dengan langkah-langkah itu. Tapi kalau yang Mas Robek ya, tadi kan kebutuhan dan sebagainya. Nah, ketika itu nanti kalau yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, oh ternyata pendapatannya bagus, pendapatannya sudah mencukupi kebutuhan sehari, maka dilakukan resertifikasi atau yang disebut dengan graduasi. Nah, tapi kalau masih belum, maka harus dilakukan intervensi lanjutan. Ya bisa diberikan bantuan sosial ataupun motivasi-motivasi usaha yang lainnya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi materi terkait dengan asesmen, jadi sangat simpel sekali ya kan. Sebenarnya materi ini tidak begitu itu, tapi teman-teman pasti bisa melakukannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Wah, alhamdulillah kalau cukup. Baik ya Bapak Ibu sekalian. Ya terima kasih ya setelah kita membahas ya terkait dengan materi asesmen ulang. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh pendamping nanti di lapangan dengan tujuan kita sesuai dengan instruksi Menteri untuk menggraduasi 10 ya KPM per pendamping dalam 1 tahun, sehingga asesmen ini menjadi kunci utamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?